Shalom. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu kebohongan yang kita percayai tentang seks. Nah, selama ini apa saja kebohongan yang kita percaya tentang seks? Nah, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa untuk kita mampu mengatasinya. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, bahwa banyak sekali kebohongan-kebohongan yang terjadi tentang seks yang salah diaplikasikan oleh kebanyakan orang, baik yang muda maupun yang tua. Nah, mengapa kita sering membuat berbagai pilihan yang berkaitan dengan dorongan-dorongan seksual yang diberikan Allah, kemudian menyesalinya? Nah, kadang kita berbuat sesuatu tentang seks, kita pikir itu benar, ternyata itu salah, dan kita menyesalinya. Nah, itu semua berawal dari kebohongan-kebohongan. Kita gagal menentukan pilihan yang tepat saat mempercayai kebohongan-kebohongan mengenai posisi dan praktek seks yang benar. Kita gagal karena kita tidak mengerti dan belum mengerti dengan benar bagaimana kita memilih atau menentukan mana yang kita harus percaya tentang seks. Oleh karena kita akan menelusuri dalam Alkitab apa saja yang Tuhan kehendaki bagi kita dalam menjaga kekudusan tentang seks dalam hidup kita. Nah, mengapa kita tidak berusaha mengetahui kesalahan-kesalahan itu? Nah, kenapa kita tidak berusaha untuk mengetahui kesalahan itu? Seharusnya kita punya dorongan ingin mengetahui apa sih yang salah tentang seks gitu. Nah, kebohongan-kebohongan tentang seks yang kita percayai tidak selalu salah total. Nah, kadang kita pikir bahwa yang kita bilang bohong ternyata itu benar. Belum tentu semua yang kita anggap bohong itu salah. Nah, saat ini kita akan memilah, akan meneliti apa tentang seks yang benar, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita dengan benar. Nah, pada kenyataannya bagian yang paling menarik justru terletak pada hal-hal ketika kebenaran dan kesalahan bercampur aduk. Ya, sama seperti umpan yang membuat seekor ikan mengira ia mendapat makanan enak. Kebohongan menyamarkan pukulan telak yang dapat memperdaya kita. Nah, seperti itu, seperti ikan. Nah, dia kira umpan itu adalah makanan, ternyata itu perangkap bagi dia. Nah, kita kan tidak mungkin sebodoh ikan yang kita tidak mengerti tentang kebohongan-kebohongan yang terjadi di dalam hidup kita mengenai seks. Nah, kita jauh lebih pintar dan lebih berhikmat daripada ikan kan, bukan? Namun kadang-kadang tidak demikian. Kita terlalu sering sudah merasa enak dengan seks yang kita lewati, sudah merasa enak dengan pengertian-pengertian dan tidak mau berusaha untuk meninggalkan yang salah. Itu sudah nyaman dan tidak lagi berpikir apa yang baik, kita nggak mau peduli. Nah, itu yang keliru, itu yang membuat kita frustasi, sehingga kita merasa bersalah dalam melakukan seks yang salah, sehingga kita merasa menyesali kemudian hari. Nah, ini kita akan pelajari dengan benar. Nah, karena kita terlalu merasa enak dan tidak mau pikir lagi, nah hasilnya kita menjadi lebih sulit menemukan dan mengalami keintiman serta sukacita sejati yang diberikan Allah. Nah, inilah kita terkadang tidak mau berusaha mencari tahu, sehingga kita kehilangan sukacita yang sejati tentang seks itu yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk mau mengerti, belajar tentang seks, apa saja kebohongan yang ditawarkan oleh iblis atau dunia ini tentang seks yang salah. Nah, seperti seekor ikan tadi, dia pikir enak, oh ini enak, yang penting enak. Dia tidak pikir nanti penyesalan kemudian. Nah, itulah. Nah, kebohongan-kebohongan yang mendasar yang harus kita saring agar luput dari pukulan telak itu, yaitu dari perangkap itu, bukanlah sesuatu yang asing bagi generasi kita. Jadi kita harus saring benar-benar
mana yang salah, mana yang tidak gitu. Nah, contohnya jemaat mula-mula di Tesalonika menghadapi tekanan dan godaan yang sama dengan yang kita hadapi saat ini. Dalam suratnya yang pertama kepada orang-orang Kristen baru di kota itu, Paulus berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang perlu mereka perhatikan agar terhindar dari pukulan yang telak itu yang melukai mereka dan orang lain. Nah, kita buka di Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Di situ kita berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, itulah sebabnya pada bagian-bagian yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita membandingkan antara Alkitab dan kebohongan-kebohongan yang terjadi di dunia ini tentang seks. Yang kita bisa bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kebohongannya menyangkut batasannya, terus akibat dari kebohongan itu, akibat dari hal-hal tentang seks itu dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, semoga dengan pertolongan Allah kita dapat membedakan antara fakta dan kebohongan. Oke, demikian renungan singkat yang saya bisa berikan. Besok atau berikutnya saya akan menyampaikan 3 hal itu tentang batasan, akibat, dan cara mengatasinya. Oke, next. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan menguatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh dan menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.